Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Kamis 14 September 2023 bersama Novi Yanti dari Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Fresh Juice yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama saya Novianti dari Bandung. Hari ini kita akan merenungkan bacaan dari Injil Yohanes bab 3 ayat 13 sampai 17. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat Fresh Juice, sejak kecil saya terbiasa naik mobil yang dikemudikan papa saya. Kalau dia yang setir, saya merasa tenang. Saya bisa tidur di dalam mobil, sama sekali tidak khawatir. Saya percaya penuh bahwa papa saya tidak akan mengantuk di jalan, dia tidak akan membahayakan kami. Lain halnya kalau saya naik mobil yang dikendarai orang lain. Saya tidak bisa tidur. Saya terus mengawasi si pengemudi. Waduh, apakah dia membahayakan? Apakah cara dia menyalip mobil lain itu berbahaya? Lalu seringkali saya dapati bahwa si pengemudi ini mengantuk di tengah jalan. Maka saya harus cepat-cepat mencari topik pembicaraan supaya dia bisa terbangun lagi. Maka saya tidak bisa tidur tenang. Saya terus khawatir, saya terus berjaga-jaga mengawasi si pengemudi itu. Saya tidak bisa mempercayakan diri saya kepada pengemudi yang baru saya kenal. Di dalam bacaan kita hari ini ada ayat yang sangat terkenal, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah sudah membuktikan kasih-Nya kepada kita dengan mengosongkan diri, mengambil rupa hamba, dan mati dengan cara yang paling hina. Lalu bagaimana caranya kita bisa menerima anugerah hidup kekal yang diberikan oleh Allah? Caranya adalah percaya kepadanya. Nah, sudahkah kita percaya? Percaya yang macam apa yang kita lakukan terhadap Yesus? Di Perjanjian Lama, bangsa Israel mengatakan bahwa kami percaya pada Tuhan. Tetapi mereka berkali-kali ingkar janji. Begitu mengalami kesulitan, mereka langsung bersungut-sungut. Mereka langsung berkeluh kesah dan berpaling dari Tuhan. Mereka tidak percaya. Mereka hanya percaya kadang-kadang saja. Kalau situasinya menyenangkan. Nah, bagaimana dengan kita?
Apakah kita juga hanya percaya pada Tuhan saat kita menerima berkat? Wah, puji Tuhan, saya mendapatkan pekerjaan yang saya inginkan. Wah, puji Tuhan, hari ini bisnis saya lancar. Tetapi apa yang terjadi kalau kita mengalami masalah? Apakah kita juga berkeluh kesah, bersungut-sungut, bahkan meninggalkan Tuhan? Bisakah kita tetap percaya dalam suka dan duka? Bisakah kita menjadikannya Tuhan atas hidup kita, mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan? Untuk bisa percaya perlu bukti. Allah sudah membuktikan diri. Dia membuktikan kasih-Nya kepada kita dengan mengirimkan putranya yang tunggal supaya mati di salib demi menebus dosa kita. Itu bukti cintanya kepada kita. Selain itu, untuk percaya kita perlu relasi yang akrab. Seperti saya dengan papa saya. Mungkin papa saya bukan pengemudi mobil paling hebat di dunia. Tetapi karena relasi saya bisa percaya penuh pada papa saya. Demikian juga kita dengan Tuhan. Semakin dekat relasi kita dengan Tuhan, maka semakin mudah kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Saat kita memahami setiap hari betapa besar kasih dan penyertaan-Nya, maka kita tidak akan ragu lagi untuk mempercayakan hidup kita kepadanya. Maka pertanyaannya, seberapa percaya kita kepada Tuhan? Beranikah kita mempercayakan kendali hidup kita kepadanya? Seperti dikatakan Father Cantalamessa, bagaimana kita yang tidak tahu apa yang akan terjadi sebentar lagi, bagaimana kita bisa memegang kendali atas hidup kita sementara kita tidak tahu apa yang akan terjadi sebentar lagi. Sedangkan Yesus, Dia tahu segala-galanya. Dia tahu jalan ke surga. Hanya Dia yang pernah ke surga dan pernah turun ke dunia dan naik lagi ke surga. Hanya Dia satu-satunya jalan menuju kepada Bapa. Maka Sobat Fresh Juice, mari kita bertekuk lutut dan dengan lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang penuh kasih, ajari kami selalu untuk bisa melihat betapa besar kasih-Mu, sehingga kami bisa mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Terima kasih atas kasih-Mu yang tak terkira dan tak berkesudahan dalam hidup kami. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 14 September 2023. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Novi Yanti untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.